Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin initial review untuk sepatu Air Jordan 37 Low. Sepatu ini jujur aja waktu pertama kali gue pakai secara first impression, gue ngerasa kalau sepatu ini bakalan lebih nyenengin dibandingkan dengan Jordan 36 Low ataupun Jordan 37 yang versi reguler kemarin. Meskipun ini baru first impression ya, tapi sepatu ini tuh cukup nyenengin karena gue ngerasa dari segi fittingnya itu udah nyaman guys. Jadi kadang kalau kita beli sepatu first impression itu penting banget, seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya. Kalau kalian udah ngedapetin fit yang oke, nggak ada material yang pincing, nggak ada yang sakit, lockdown di area heel, terutama di sepatu ini, gue ngerasa ini lebih nyaman dibandingkan dengan sepatu yang tadi gue sebutin. Karena di bagian belakang di sini ada padding-padding yang gue ngerasa lebih ekstra aja. Di Jordan 37 yang versi reguler, gue ngerasa itu udah sedikit lebih oke dibandingkan dengan Jordan 36. Tapi untuk yang versi ini, gue ngerasa kayak lebih standar sepatu ala kadarnya aja. Di sini nggak ada padding yang bentuknya aneh-aneh atau gimana, tapi di sini kita dapat foam yang terbilang cukup oke guys. Terlepas dari itu, dari segi materialnya ini yang paling membedakan antara sepatu ini dan juga Air Jordan 37. Bahkan kalau dibandingin sama Air Jordan 36 itu juga beda banget, karena di sepatu Air Jordan 36 bisa dibilang dari segi siluetnya tuh agak mirip. Jadi low sama reguler tuh agak mirip guys. Di sepatu ini Jordan 37 versi reguler sama yang versi low-nya ini bisa dibilang looks-nya beda banget, dan looks yang ada di sepatu ini juga terbilang cukup keren guys. Dan untuk versi yang 37 low ini bisa dibilang juga leno width-nya cukup minimal di bagian samping aja sini, yang menurut gue ini bakal ngebantu dari segi mengurangi berat sepatunya, plus dari segi breathability, ventilasi itu bakal ngebantu banget. Cuma yang cukup unik di bagian depan di sini juga ada sebenarnya material leno width yang ini dikasih full backup material. Material yang di bagian depan ini nggak bolong sama sekali, agak beda sama yang di bagian tengah, dimana ini materialnya sedikit movable. Di sini ada material rajutan ekstranya juga seperti Air Jordan 36, dimana kayak ada material felt yang agak bludru gitu feel-nya. Dan yang cukup menarik perhatian gue sebenarnya di bagian samping sini, material leno width-nya tuh kayak jaringnya tuh agak tipis guys, tipis banget bahkan bisa gue bilang. Jadi ini yang gue agak penasaran gimana dari segi durabilitasnya. Feel-nya sih agak beda sama sepatu Air Jordan 37 yang reguler guys. Sisanya kalian akan mendapatkan material sejenis nylon, terutama di area toe kaki kalian, which is gue cukup suka sama overall feel-nya, karena ini nggak berasa plastiki, nggak berasa kaku ataupun gimana gitu. Tapi material seperti ini dengan warna putih kayak gini juga, ini bakal agak lebih susah untuk dibersihkan guys. Di area tang yang atas ini mirip banget sama sepatu Air Jordan 37, nggak ada yang beda. Tapi di area samping sepatunya di sini ada struktur-struktur yang terbuat dari sintetik material. Salah satu yang jadi favorit gue juga ada di bagian samping sini, di mana plastik piece yang digunakan di sepatu ini merupakan individual piece. Dan kalau kalian tarik tali sepatunya, dua area ini benar-benar bisa memberikan kalian lockdown di area forefoot kaki kalian guys. Ini bakal jadi salah satu fitur yang cukup nyaman di sepatu Air Jordan 37 Low ini. Dan dari segi toolingnya, untuk cushionnya sendiri ini sama persis dengan apa yang bakal kalian dapetin di sepatu Air Jordan 37, dimana gue ngerasa ini merupakan cushioning setup yang masih di atas rata-rata. Kalian akan mendapatkan Formula 23 foam di area heel, dan juga di bagian depan sepatunya kalian akan mendapatkan perpaduan antara zoom stroble dan juga ada extra zoom lagi di bagian depan. Untuk Formula 23 foam ini merupakan cushioning setup yang berasa cukup soft, smooth banget sewaktu dipakai. Ini bisa memberikan kalian impact protection sewaktu kalian landing tepat di area heel. Dan untuk zoom unit yang digunakan juga nggak perlu ditanyain lagi guys, kalian bisa banget ngerasain sensasi bouncy tepat di area forefoot kaki kalian sewaktu kalian pakai sepatu ini. Dan menurut gue buat kalian yang suka dengan sepatu basket yang dapat memberikan impact protection, sensasi bouncy, underfoot feeling yang nyaman, kalian bisa ngelirik sepatu ini. Dan salah satu fitur yang cukup asik juga di sepatu Air Jordan 37 dibandingkan dengan dua versi sebelumnya adalah sepatu ini tuh memiliki rubber outsole yang bisa digunakan di lapangan basket outdoor, karena traction yang digunakan di sepatu ini tebel banget. Sepatu ini juga menggunakan XDR rubber, jadi dari segi implementasi rubbernya ini nggak cuma tebal, tapi mereka juga menggunakan versi rubber yang lebih durable lagi dari Nike. Dan ini sama persis sama sepatu Air Jordan 37, gue sudah sempat bikin performance reviewnya. Kalian bisa cek aja di video yang ini kalau kalian penasaran sama performance dari traction yang ada di sepatu ini guys. Fitur yang gue suka juga ada di bagian tengah, dimana sepatu ini menggunakan carbon fiber shank plate. Ini juga gokil, keren banget. Bagian tengahnya super rigid, kaku di bagian tengah.
dan ini juga berfungsi untuk memberikan kalian fitur support yang penting untuk sebuah sepatu basket. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 37 Low, dimana gua ngerasa sepatu ini tuh keren banget. Meskipun Air Jordan 37 seharusnya terinspirasi dari Air Jordan 7, tapi untuk versi yang low-nya ini gua nggak terlalu banyak ngelihat korelasi antara Air Jordan 7 sama sepatu Air Jordan 37 Low. Kalau dibandingkan sama versi Air Jordan 37 yang biasa, versi reguler, gue ngerasa ada beberapa part yang mirip aja, tapi gue bisa bilang ini lebih tepatnya material uppernya itu didesain ulang sama Jordan Brand dan bikin sepatu ini jadi cukup keren juga. Gue suka sih dari segi packaging, detail, dan lain sebagainya. Bagian belakangnya tuh keren banget, boxnya juga keren, nggak perlu ditanyain lagi untuk sebuah sepatu Jordan Brand. Dan menurut gue ya, kalau kalian suka sama sepatu Air Jordan 37, rasa-rasanya gue bakal bikin performance review-nya juga, tapi secara first impression nih, kayaknya sepatu Air Jordan 37 Low ini bakal jadi versi yang lebih baik guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.